teman ya, rekan-rekan. Ini saya mau testimoni sedikit ya terkait ini ya air THZ ini ya. Kebetulan waktu itu sekitar tahun kemarin itu sekitar bulan Oktober itu sebenarnya kan saya itu sudah divonis untuk cancer. Cancer pada saat itu saya stadium 3 karena selain ada di payudara, disinyalir juga ada di bagian ketiak, kelenjar ketiak situ ya. Setelah itu saya disarankan untuk kemo sebanyak 6 kali. Setelah kemo rencana itu eh, saya kemo itu kalau nggak salah sekitar selesai itu di bulan April karena sempat itu kan kemonya per 3 minggu ya. Jadi tapi sempat ada 2 kali saya tertunda kemo karena HB saya turun. Sekitar bulan April saya direncanakan untuk dilakukan pengangkatan payudara. Eh, Terus dilakukan pemeriksaan paru, terus dilakukan USG perut ya. Di USG perut ini itu hasilnya kurang baik, di mana kata dokternya hasil pemeriksaan itu bahwa ada metas ya atau menjalar ke hati. Jadi pada saat saya ketemu dengan dokter kembali di bulan Mei, itu si dokter angkat tangan, katanya ibu udah masuk stadium 4 karena sudah berkembang ke organ tubuh lain. Jadi dokter tidak berani melakukan operasi pengangkatan. Nah, setelah saya mendengar itu, saya agak shock ya, karena terus terang aja saya pikir dengan sudah menjalani kemo, cancer ini bisa berhenti. Ternyata bisa menjalar ke organ lain. Waktu itu kan saya sempat ini ya bertanya lagi ke dokternya. Jadi bagaimana kelanjutannya, dok? Dokter itu berkata ini tergantung survive-nya ibu aja. Terus saya bertanya lagi, kira-kira harapannya berapa persen, dok? Terus kata dokternya, ya berdasarkan dari pengalaman pasien sebelumnya dengan stadium yang sudah seperti ini dan menjalar ke hati itu paling lama sekitar kalau nggak salah itu 2 tahunan lah, 2 atau 3 tahun katanya. Soalnya dikatanya ada pasien di tahun 2019 ya, baru meninggal di 2022 kemarin katanya seperti itu. Akhirnya saya cukup shock, terus saya kembali ke rumah. Pada saat itu dokter hanya menyarankan untuk suntik hormon aja sama minum obat ya, minum obat cancer, sama ada vitaminnya. Udah gitu, sampai di rumah kan kita berembuk dengan keluarga, terus kita melakukan second opini. Akhirnya saya second opini ke rumah sakit lain. Nah, di selang waktu saya menunggu second opini ini saya dihubungi sama aki saya dan dia memperkenalkan saya dengan produk THZ ini ya. Waktu itu memang saya juga antara bingung ya karena kadang di sisi lain saat kita melakukan pengobatan melalui medis kita dilarang untuk meminum yang berbau herbal, ya kan? Jadi tapi karena AQ saya waktu itu meyakinkan saya bahwa ini memang air putih biasa, cuma disinari. Jadi bagaimanapun juga sakit nggak sakit, memang kita butuh minum, ya kan? Mendengar seperti itu ya akhirnya saya eh, mencoba. Nah, nggak lama kemudian saya ke dokter ini ya, ke second opini ke dokter Darmais. Terus ke sama dokter Darmais, dia menyarankan saya untuk melakukan PET scan. Jadi katanya ini berkembangnya kan kita nggak tahu ya Bu, ini berkembangnya apa hanya di hati atau ada organ lain yang lebih parah. Jadi baiknya Ibu lakukan PET scan, katanya seperti itu. Karena waktu itu kan
pengobatan PET scan itu tidak di-cover oleh BPJS, jadi dan biayanya cukup besar. Kami berumbuk lagi dengan keluarga. Akhirnya 1 bulan lebih lah setelah saya ketemu dengan dokter itu, saya melakukan PET scan. Tetapi di antara 1 bulan itu, saya hanya minum minuman air THZ ini sama minum obat cancer dari dokter, ya. 1 bulan lebih itu, kemudian itu kan saya harus ketemu lagi dengan dokter untuk suntik kedua. Tapi sebelum saya lakukan suntik kedua itu, saya lakukan PET scan. Dari hasil PET scan itu, puji Tuhan ya, syukur, ternyata saya tidak ada metas di hati. Jadi itu katanya hanya pembengkakan kelenjar aja, atau mungkin waktu itu dinyatakan di PET scan itu bahwa memang tidak ada menjalar ke hati. Nah, dengan rasa bersyukur ya, saya kembali lagi pada tanggal 26 Juni itu ke dokter, kembalikan membawa hasil PET scan saya, dan dokter yang tadi yang dokter awal memvonis bahwa itu sudah metas ke hati pun bingung, dia sempat bingung. Terus dia pun menanyakan ke asistennya ya, ke suster lah, bukannya kemarin ini hasilnya ini berkembang kan ke hati. Nah, sekarang dari PET scan-nya enggak. Nah, dari situ saya sudah meyakini bahwa memang air THC ini bisa membantu ya. Jadi dalam proses pengobatan ini kita juga memang banyak mengandalkan doa, mengandalkan minuman atau mungkin vitamin-vitamin. Tetapi yang jelas pada saat sebulan lebih itu memang saya tidak minum obat-obatan lain selain obat kanker sama minuman air putih itu. Jadi sampai dokternya pun heran, dan dia akhirnya kesimpulan terakhir bahwa saya itu sudah turun menjadi stadium 2. Dan rencana memang kalau untuk stadium 2 dia berani untuk lakukan pengangkatan payudara yang nanti mungkin diperkirakan mungkin di sekitar akhir September atau bulan Oktober besok. Jadi seperti itulah testimoninya. Jadi memang pada saat saya minum ini kan saya minum ini memang tidak terlalu mengikuti aturan ya. Jadi saya hanya minum itu sesuai dengan kebutuhan saya aja, karena saya kan ke kantor dan tidak maksimal saya minum, tapi hasilnya sih udah cukup bagus ya. Jadi dari itu saya sih sekarang ini pun juga di grup WA itu kan saya juga ya berapa hari saya pikir teman-teman juga yang kesulitan dalam pengobatan cancer ini atau mungkin banyak keluhan, karena memang banyak teman-teman saya itu yang mengalami kanker ini mereka berat sekali ya menjalaninya ya, sedangkan saya seperti orang normal. Saya makan banyak gitu loh, nggak seperti orang-orang yang cancer itu ya. Udah gitu satu lagi, biasanya kalau saya bangun tidur itu badan saya pegel sekali kayak orang habis digebukin gitu ya. Tapi semenjak minum air ini saya seperti biasa, seperti normal. Padahal sebelum saya minum minuman ini, itu tiap bangun pagi badan saya itu sakit sekali ya, sakit semuanya. Begitu juga dengan suami. Suami juga kan karena memang itu minuman itu diminum juga sama suami, dan juga dia ada penyakit diabetes juga. Sepertinya sih dia merasa lebih segar. Dia merasa lebih segar dan tidak banyak keluhan gitu. Biasanya kan yang namanya udah penyakit gula gitu kan banyak keluhan gitu loh. Jadi demikianlah testimoni. Sekarang saya mau coba sih, karena kemarin kan AQ saya juga baru datang, terus menceritakan bahwa itu bisa juga untuk bagi mata-mata buat mata yang rabun. Jadi saya yang kurang ini ya, kurang jelas. Jadi saya mau coba juga. Cuma saya lagi cari semprotan yang aman buat menyemprot mata gitu. Karena memang
efek dari kemo itu memang ada pengaruh juga dari organ lain, karena dia juga kan membunuh sel sehat ya. Jadi pengaruh kalau ke saya ini di organ mata saya ini kan penglihatan saya ini agak kabur ya semenjak saya kemo itu. Jadi tidak seperti dulu gitu. Tapi mudah-mudahan apa yang saya yakini ini eh, bisa membantu saya nanti. Mungkin ke depan kalau nanti saya sudah mencoba dan proses penyembuhannya juga di mata saya ini memang lebih baik, saya juga akan testimoni lagi terkait hal ini. Demikian, Pak.